Beberapa landmark paling terkenal, masing-masing di negara ASEAN. Yang pertama Singapura. Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini punya landmark yang paling terkenal yaitu Merlion. Merlion sendiri mempunyai arti singa laut. Patung yang berbentuk ikan berkepala singa ini mengingatkan akan kisah tentang sang nila utama yang legendaris yang melihat seekor singa selagi berburu di sebuah pulau dalam perjalanannya ke Malaka. Pulau itu belakangan dikenal sebagai Pelabuhan Temasak yang kemudian menjadi Singapura. Merlion diresmikan pada 15 September tahun 1972 oleh Perdana Menteri pada saat itu yaitu Lee Kuan Yew. Merlion ini tetap menjadi lambang merek dagang pariwisata Singapura hingga sekarang. Bahkan seringkali muncul dalam souvenir yang disetujui oleh Badan Pariwisata Singapura. Yang kedua Thailand. Negara yang mempunyai julukan negeri gajah putih ini punya banyak landmark, tetapi ada landmark yang paling terkenal yaitu Wat Phra Kieu. Wat Phra Kieu merupakan candi Buddha yang dibangun pada tahun 1783 di bawah perintah Rama I, raja pertama dinasti Chakri. Tempat ini seringkali digunakan untuk upacara kenegaraan maupun upacara kerajaan. Selain itu, tempat ini juga merupakan salah satu wisata yang menarik untuk dikunjungi. Yang ketiga yaitu Laos. Laos memiliki sebuah bangunan berupa candi Buddha yang juga dianggap sebagai monumen nasional dan simbol negara yaitu Pathat Luang. Candi yang berlokasi di pusat kota Vientiane ini didirikan pada abad ketiga. Candi ini mempunyai arsitektur yang diambil dari budaya Laos yang juga merupakan identitas dan simbol nasionalisme bangsa Laos. Selain itu, candi ini juga sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing, dan merupakan salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi di Laos. Yang keempat yaitu Brunei Darussalam. Salah satu landmark paling populer di negara Brunei Darussalam adalah bangunan berupa masjid. Dan masjid itu bernama Omah Al-Haj Saifuddin. Masjid ini pembangunannya dimulai pada tahun 1954 dan selesai pada tahun 1958. Dan pada tahun 1958 masjid ini diresmikan oleh pemimpin Brunei pada saat itu yaitu Sultan Omah Al-Haj yang sekaligus memberikan nama masjid ini menjadi Masjid Omah Al-Haj Saifuddin. Masjid yang berarsitektur gaya Mughal dan Italia ini dirancang oleh Biro Arsitektur Buti Andy Edwards Chartered berdasarkan rancangan karya arsitek berkebangsaan Italia Cavalieri Rudolfo Noli yang telah lama bekerja di Teluk Siam. Masjid ini sampai sekarang digunakan oleh negara Brunei sebagai merek dagang sekaligus ikon pariwisata negara Brunei. Yang kelima yaitu Malaysia. Menara Kembar Petronas atau Petronas Twin Towers merupakan landmark paling terkenal di Malaysia. Bangunan ini pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia dari tahun 1998 sampai 2004. Namun setelah tahun 2004 ketinggian bangunan ini dilampaui oleh Burj Khalifa yang ada di Dubai Uni Emirat Arab dan Taipei 101 yang ada di negara Taiwan. Sampai saat ini, menara ini masih menjadi tempat wisata yang paling populer di Malaysia. Yang keenam yaitu Myanmar. Shwedagon Pagoda adalah landmark paling populer di Myanmar. Pagoda ini memiliki ketinggian 98 meter atau 321,5 kaki yang berlapis emas dan terletak di kota Yangon. Stupa Buddhis di pagoda ini adalah yang paling suci bagi bangsa Myanmar karena menyimpan relik Buddha terdahulu, yaitu tongkat Kakusanda, saringan air Konagamana, sepotong jubah Kasapa, dan 8 helai rambut Siddhartha Gautama.
Selain digunakan untuk ibadah umat Buddha, tempat ini juga dibuka untuk wisatawan umum lokal maupun mancanegara. Yang ketujuh yaitu Vietnam. Ada banyak landmark yang terkenal di Vietnam, salah satunya adalah Golden Bridge atau Jembatan Emas. Jembatan yang ditopang kedua tangan ini dilapisi cat emas yang mencolok di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Keunikan jembatan yang mempunyai panjang 150 meter ini adalah selain ditopang oleh kedua tangan raksasa, namun juga karena pemandangannya tampak magis dengan latar belakang langit biru berawan dan hijaunya perbukitan Bana. Yang kedelapan yaitu Kamboja. Kalau bicara tentang Kamboja, tentu tempat yang paling melekat di pikiran kita ketika mendengar kata tempat di Kamboja adalah Angkor Wat. Angkor Wat sendiri dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Suryawarman II. Candi ini pada mulanya adalah candi agama Hindu yang dibaktikan kepada Dewa Wisnu, kemudian dialihfungsikan menjadi candi agama Buddha menjelang akhir abad ke-12. Candi ini satu-satunya bangunan yang masih difungsikan sebagai pusat kegiatan religius sejak didirikan. Candi ini merupakan salah satu situs peziarahan utama umat Buddha Kamboja maupun umat Buddha dari seluruh penjuru dunia. Selain itu, candi ini sudah menjadi lambang negara Kamboja, corak hias bendera Kamboja, dan daya tarik wisata utama di Kamboja. Yang kesembilan yaitu Filipina. Rizal Park atau Taman Rizal adalah sebuah taman seluas 58 hektar yang terletak di jantung kota Manila. Di taman ini ada sebuah monumen yaitu Monumen Jos Rizal. Monumen Euzi Rizal adalah sebuah monumen yang dibangun pada tahun 1908 untuk mengenang jasa kepahlawanan Dr. Euzi Rizal, seorang pahlawan nasional tertinggi Filipina yang meninggal di ujung regu tembak kerajaan Spanyol karena menentang penjajahan Spanyol atas Filipina. Monumen ini juga menjadi salah satu monumen nasional negara Filipina sekaligus landmark paling populer di Filipina. Yang terakhir yaitu Indonesia. Sebenarnya ada banyak landmark yang terkenal di Indonesia seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Namun saya memasukkan Monas agar tidak terkesan Jawa sentris. Monumen nasional atau yang disingkat dengan Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus tahun 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli tahun 1975. Dan sampai saat ini, tugu ini masih menjadi landmark paling populer di Indonesia.